Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini kita akan membahas mengenai wakaf uang. Untuk itu, simak video berikut ini ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah wakaf uang. Nah, orang yang pertama kali mengenal wakaf uang itu adalah Imam Zufar pada abad ke-8 Masehi. Ia menggariskan bahwa wakaf uang itu harus diinvestasikan melalui mudharabah dan dibelanjakan dalam bentuk amal. Nah, beberapa mazhab yaitu Hambali, Imam Bukhari, dan Hanafi mengatakan bahwa wakaf uang itu diperbolehkan untuk keperluan umat Islam. Sebab hal ini diperlukan guna reformasi wakaf yang salah satu bentuk wakaf produktif yang potensial adalah wakaf uang. Nah, contohnya yaitu di daerah Timur Tengah. Wakaf uang ini sudah dipraktekkan di Mesir, misalnya di Universitas Al-Azhar, yang dimana aktivitasnya menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola perusahaan dan universitas tersebut selaku nazir hanya mengambil hasil untuk keperluan pendidikan, dan bahkan pemerintahan Mesir pernah meminjam dana wakaf untuk operasional pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari wakaf uang. Yang pertama, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, wakaf adalah pemberian wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan keperluannya, guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum secara syariat. Yang kedua, menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia menyatakan dalam 5 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian wakaf uang. Wakaf uang atau kes wakaf atau wakaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau sebagian orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua yaitu surat-surat berharga termasuk dalam pengertian uang. Poin yang ketiga adalah wakaf uang hukumnya diperbolehkan. Poin yang keempat, wakaf uang harus disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam syar'i. Dan poin yang terakhir yaitu nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya dan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Selanjutnya, perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Terkait dengan wakaf uang, yang pertama yaitu wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi, baik di sektor real atau sektor keuangan. Yang kedua, investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi, tetapi terikat pada semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dalam wakaf uang yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf atau mauquf alaih adalah keuntungan atau hasil investasi, bukan uang wakafnya. Yang keempat, dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikan pada properti atau produksi barang yang dapat dijual, karena bukan merupakan harta benda wakaf. Sedangkan wakaf melalui uang yang pertama yaitu wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk kepentingan sosial atau produktif atau investasi. Yang kedua, investasi wakaf melalui uang hanya terikat pada satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga, wakaf melalui uang untuk keperluan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Yang ketiga, wakaf uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan, maka keuntungan investasi itu yang diberikan kepada mauquf alaih. Sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial, maka uangnya langsung yang dimanfaatkan. Yang keempat, dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak dapat dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan dasar hukum wakaf uang. Adapun yang menjadi dasar hukum wakaf uang yakni yang pertama, Quran Surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Kemudian yang kedua, yakni Quran Surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Kemudian yang ketiga, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan rukun wakaf. Adapun yang menjadi rukun wakaf yakni yang pertama, ada orang yang berwakaf atau yang disebut dengan wakif, yakni dengan syarat harus memiliki harta secara penuh dan merdeka untuk mewakafkan, kemudian berakal dan berusia balik serta mampu bertransaksi, dan yang terakhir rasyid atau mampu bertindak secara hukum. Kemudian yang kedua, ada harta yang diwakafkan atau yang disebut dengan mauquf, yaitu harta harus berharga, harus diketahui dan ditentukan bendanya. Selain itu, harta juga harus dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berwakaf. Selanjutnya yang ketiga, ada tempat kemana diwakafkan harta atau tujuan wakaf atau yang disebut dengan mauquf alaih, yaitu wakaf ditujukan untuk kepentingan Islam sehingga penerima wakaf harus menjadikan harta benda atau uang tersebut untuk kepentingan umat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, ada akad atau ikrar wakaf, yaitu lafaz ikrar harus menunjukkan kekalnya wakaf atau takbid. Ucapan juga harus dapat direalisasikan tanpa disangkutkan dengan syarat tertentu. Selain itu juga, ucapan harus bersifat pasti dan jelas atau sahih serta tidak diikuti dengan syarat yang membatalkan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan syarat wakaf uang. Nah, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat 6 syarat yang harus dipenuhi agar wakaf bisa dilaksanakan. Yakni yang pertama, ada orang yang mewakafkan harta benda atau yang disebut dengan wakif. Yang kedua, ada orang yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda wakaf atau yang disebut dengan nazir. Yang ketiga, ada harta benda wakaf atau harta yang diwakafkan. Yang keempat, terdapat ikrar wakaf. Yang kelima, terdapat peruntukan harta benda wakaf, dan yang keenam terdapat jangka waktu wakaf, yang mana hal ini dalam jangka waktu wakaf ini disepakati oleh pemberi wakaf atau wakif dan juga pengelola wakaf atau nazir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi daripada wakaf uang. Yang pertama, memperluas akses berwakaf. Wakaf uang memungkinkan semua kalangan, termasuk yang berpenghasilan rendah, untuk dapat ikut berpartisipasi dalam ibadah wakaf karena nominalnya yang lebih terjangkau dan juga fleksibel. Yang kedua, fleksibel dalam pemanfaatan dana. Uang sebagai aset wakaf mudah untuk dialokasikan dan juga diinvestasikan sehingga hasilnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan juga beragam. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana wakaf dapat diinvestasikan kepada sektor produktif seperti UMKM, pelatihan kerja, atau infrastruktur yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, sumber dana sosial yang berkelanjutan. Hasil dari pengelolaan wakaf bisa digunakan secara rutin maupun jangka panjang untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dakwah, ataupun kegiatan sosial yang lainnya. Yang kelima, mengoptimalkan aset umat. Uang yang menganggur dapat diubah menjadi aset produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan sesuai prinsip Islam. Yang keenam, mewujudkan keadilan sosial. Wakaf uang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara mendukung kaum duafa melalui modal usaha, beasiswa, dan layanan kesehatan gratis. Dan yang ketujuh, mempererat solidaritas umat. Partisipasi kolektif dalam wakaf uang mampu mempererat ukhuwah Islamiyah dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab sosial antar sesama umat muslim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan daripada wakaf uang. Yang pertama, mudah dalam pelaksanaan. Wakaf uang dikenal lebih mudah dalam pelaksanaan dibandingkan wakaf aset tetap.
karena dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah atau nazir yang terpercaya. Yang kedua, nominal yang lebih kecil. Wakaf uang bisa dilakukan dalam jumlah kecil sehingga memungkinkan dan memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin ikut berpartisipasi dan mendapatkan amal jariah. Yang ketiga, potensi pertumbuhan aset. Apabila dikelola secara profesional, maka dana wakaf uang dapat berkembang melalui investasi sehingga manfaat yang disalurkan akan lebih besar. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan wakaf uang harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara melakukan pelaporan kepada wakif dan juga masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Ini merupakan prosedur sederhana berdasarkan alur resmi dari Badan Wakaf Indonesia. Langkah yang pertama, wakif datang ke LKWS PWU. Proses wakaf uang dimulai saat wakif, yaitu orang yang berwakaf, datang ke lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau biasa disebut dengan LKWS PWU yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia seperti Bank Syariah Indonesia atau Bank Muamalat. Langkah yang kedua, pengisian Akta Ikrar Wakaf atau AIW. Wakif kemudian mengisi Akta Ikrar Wakaf atau AIW dengan melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP atau paspor sebagai syarat administratif. Langkah yang ketiga, setoran dana wakaf. Setelah pengisian AIW, wakif kemudian menyetorkan nominal dana wakaf sesuai dengan kemampuannya. Lalu, dana tersebut akan otomatis masuk ke rekening Badan Wakaf Indonesia melalui sistem bank. Langkah yang keempat, ikrar dan penandatanganan. Di sini, wakif kemudian mengucapkan sigah wakaf, yaitu pernyataan niat secara lisan, dan kemudian menandatangani AIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan pejabat bank yang berperan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau disebut dengan PPAIW. Langkah yang kelima, penerbitan sertifikat wakaf uang. Setelah proses ikrar selesai, maka LKWS PWU akan mencetak sertifikat wakaf uang atau biasa disebut dengan SWU sebagai bukti sah dari pelaksanaan wakaf uang. Langkah yang keenam, penyerahan dokumen. Nah, terakhir, pihak LKWS PWU akan menyerahkan akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang kepada wakif. Kemudian, proses telah selesai dan dana wakaf siap dikelola oleh nazir untuk tujuan syariah dan sosial. Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia sangat mudah dan memberikan banyak manfaat, terutama diatur oleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, prosesnya juga cukup sederhana, dimulai dari wakif yang mewakafkan uangnya melalui LKS atau Lembaga Keuangan Syariah yang tentunya dipilih oleh Menteri Agama. Kemudian, LKS ini akan mengeluarkan sertifikat tentang wakaf uang dan mendaftarkannya kepada Menteri Agama. Nah, dana wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai banyak program sosial, seperti yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga modal usaha. Selain LKS atau Lembaga Keuangan Syariah tadi, ada lasnas organisasi lain yaitu seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan juga platform fintech syariah lainnya yang memfasilitasi wakaf uang ini. Nah, meskipun pada umumnya bekerja sama dengan LKS, namun seluruh kegiatan ini diawasi sepenuhnya oleh BWI atau Badan Wakaf Indonesia untuk memastikan kepatuhan syariah dan hukum yang berlaku. Nah, segitu saja penjelasan mengenai wakaf uang. Terima kasih telah menonton.